malam kita akan berangkat ziarah ke Buyut Karsih, bertempat di Desa Lewilimus, Kampung Lumbur Gede. Panteng terus dan support terus, dan jangan lupa like dan komen ya. Sebelum sampai di tempat makam di Buyut Karsih, kita akan berkumpul dulu di tempat guru kita Ustadz Nurdin Saifullah. Untuk membahas dan sejarah di tempat Buyut Karsih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ieu orang obrol-obrolan santai dina wengi ieu urang aya rencana rek ziarah ka makam salah sahiji sepuh di Desa Lewilimus nyaeta nu terkenal dengan lakot Buyut Karsihnya. Mungkin ya acara orang ieu mungkin insya Allah orang mulai jam 10-an ya kayak perkiraan itu 10-an penting ieu tah saat acan orang kaditu mungkin di antara rekan-rekan aya anu can paham can ngarti can ieu tentang sejarah beliau, sejarah dari Buyut Karsih ieu asal di mana, mungkin apakah asli dina Desa Lewilimus atau dari luar. Sabab beliau menetap di dieu mungkin untuk syiar Islam awal mulanya. Dan mungkin untuk lebih mengetahui hal eta mungkin Ustadz yang insya Allahnya salah sahiji dari zuriat beliau, keturunan beliau, mungkin Ustadz lebih mengetahui. Kurang ya rencana hayang nyaho lah sejarah beliau sehingga bisa rame di jarahan gitu kan, kayak naon kelebihanana gitu kan, dina syiar Islamna sampai ke mana gitu syiarna gitu. Mangga Bapak Ustadz untuk menjawab heula pertanyaan. Nama ya berbicara tentang sejarah mah seharusnya mah Pak RT gitu kan. Yang beliau pan anu lebih tua lah jadi ya. Orang mah budak kemari ya. Jadi na info kan aya penemuan situs di dinya.
tak menurut RT atau menurut Pak Ustadz lah, situs eta apa benar situs beliau atau informasi-informasinya gitu eta hayang nyawa lah Jelas kabeh yang jelas gitu supaya Mungkin tidak salah dia paham lah ke bayangannya, masyarakat. ya mungkin alhamdulillah ya untuk wilayah Leuwi Limu secara khususnya ya, secara umumnya untuk wilayah Cikande ya mungkin sudah banyak mengetahui lah ayeuna kan Ya. perantos terbentuk jadi terwujud makam beliau gitu ya. Amin. Ya wallahu alam kan walaupun masih versi ada yang mengatakan itu makam beliau dan ada mengatakan itu bukan makam beliau, itu kan ya tergantung keyakinan masing-masing. Namun berbicara tentang sejarah ya emang sejarah secara fakta yang tertulis maupun yang mungkin tidak ada gitu kan ya, sampaikan ada yang tertulis beliau asal dari mana, kelahiran tahun berapa, anak daripada siapa, nama aslinya siapa. Namun beliau ya lakop terkenalnya ya Kibut Karsi. Namun mungkin ayah sebagian lah cerita rakyat karena ya saya sendiri yang mengetahui sejarah sedikit ya melalui daripada cerita-cerita rakyat orang-orang tua nu terdahulu ya termasuk kolot pribadi saya ya bercerita tentang kisah beliau. Jadi mana cerita kolot baheula mah jadi beliau eta adalah seorang pendatang. Jadi versi kolot aya nu ngomongkeun beliau ieu pendatang jadi suruhan daripada daerah wetan di Sumedang disuruh. Jadi menurut cerita ayat 7 orang suruhan daripada daerah Sumedang ke wilayah urang, namun berpencar. Namun beliau mungkin menetap di dia di kampung Lembur Gede, Leuwi Limus di dia. Ayapun sejarah-sejarah beliau ya mungkin aya nu berbicara deui ya kakolotan di dia ya versi tahun 1820. Jadi di dia 1820. 820. Berarti sancan Krakatau meletus ya. Ya mungkin ya. Meletusnya era gitu Krakatau teh nya. Krakatau 18. Hah? 18 berapa? Nah segitu. 18 sekian, 1883 itu salah. Namun menurut cerita rakyat ya beliau eta seorang pejuang, seorang penyiar agama Islam, penyebar agama Islam ya khususnya di wilayah Leuwi Limus, umumnya di wilayah Cikande ya Serang Banten mungkin ya, Serang Banten. Karena kenapa beliau dikatakan seorang pejuang? Karena banyaklah cerita yang menceritakan kisah beliau yang mana beliau memperjuangkan ya hak-hak kemanusiaan warga-warga anu aya di dia sewaktu ada penjajahan di waktu zaman Belanda. Bahkan ada yang bercerita sehingga terwujudnya kampung di dia dinamakan Kampung Sumurhejo, dinamakan Kampung Lembur Gede, dinamakan Kampung Gedong Burung, dinamakan Kampung Curug Dulang, itu atas wasilah beliau lah yang memberi nama. Bahkan ya keturunana ya aya nu di Lembur Gede, aya nu di Gedong Burung, aya nu di Sumurhejo, aya nu Curug Dulang, itu keturunana. Jadi banyak menyebar keturunan anak itu. Mungkin salah saya meureun di dia. Ya mungkin wallahu alam ya. mungkin mungkin karena aya cerita deh kan kenapa terbentuk seperti ayana aya Gedong Burung, aya Sumurhejo itu atas jasa beliau lah yang memberi nama. Ya mungkin atas nama tersebut ya mungkin ada kejadian. Jadi sewareh ada yang bercerita ya seketika waktu zaman penjajahan Belanda, ya di Belanda menjajah memerangi warga-warga setempat lah, beliau lah yang melawan. Bahkan versinya ada yang mengatakan seketika para Belanda itu mau melawan atau mau berperang untuk menaklukkan warga-warga Nuai di dia, ya beliau itu dengan kekaromahannya ya, dengan keilmuannya, ada yang menceritakan ya beliau itu cuma menyiramkan air yang ada dalam batok
sehingga para Belanda itu melihat air tersebut seperti lautan, seperti itu. Makanya kenapa dinamakan Gedong Burung? Ya, waktu penjajahan Belanda, yang tadinya orang-orang Belanda ingin mendirikan gedung lah, gedung, kalau istilah Sunda kan Gedong Burung itu gedung yang tidak jadi. Jadi kan ada kan di situ Terate itu situs kan ya, situ Terate. Jadi banyak di situ peninggalan Belanda ya. Jadi gedung yang tadinya mau dibuat oleh Belanda, tetapi karena disiramkan air sehingga gedung tersebut tidak jadi, maka jadilah nama Gedong Burung, jadi gedung yang tidak jadi gitu. Memang versinya banyak. Nah, masalah terwujudnya makam ya, masalah terwujudnya makam mungkin ya belum lama. Udah berapa bulan teh udah diresmikan waktu kemarin teh? Tahun. Hampir 1 tahun ya, kan bulan Syawal ya, bulan Syawal diresmikan. Ustadz, awal kebentuk jadi situs budaya awalnya itu seperti apa, Pak? Ya kan namanya kan orang-orang dulu, jadi kan awal kita membuka sejarah, membuka cerita sehingga terbentuknya makam tersebut. Ya emang dulu itu nggak ada yang tahu posisi makam aslinya di mana. Jadi namanya ada, tetapi makamnya tidak diketahui. Sehingga kan kalau ada yang berziarah mau ke makam Buyut Karsi, karena tidak ada makamnya, ya banyak hampir yang berziarah itu di bawah pohon beringin. Karena ada pohon beringin gedenya. Hampir kebanyakan di situ. Jadi ya mungkin namanya, ya mungkin karena turun temurunnya cerita-cerita daripada orang tua lah, sudah dikenal lah kekarumahannya, kekarismatikannya, kealimannya. Jadi mungkin banyak juga yang ingin ziarah tetapi ya nggak tahu makamnya. Jadi banyak setelah sebelumnya terbentuk makam, ya banyak yang berziarah di bawah pohon beringin. Namun alhamdulillah, tapi itu kan ya versi ya, tergantung keyakinan benar dan tidaknya. Kembali ke masyarakat. Ya kembali kepada masing-masing lah, kepercayaan masing-masing. Jadi awal daripada terbentuknya makam kan, jadi saya diperintah oleh Ketua WCNU Kecamatan Cikande ya Bapak Ustadz Aan. Beliau pernah mengadakan PKPNU ya, di penggerakan kader Nahdlatul Ulama. Jadi yang memberikan keilmuannya yaitu utusan daripada Bakmu ya, Habib siapa, Gus Subab. Tapi kan beliau seketika mau mengadakan acara, beliau biasanya tanya-tanya dulu kepada penduduk asli. Di pejuang-pejuang di sini siapa-siapa sih? Nah, disebutin nama Ustadz Aan, anu ada berapa kali ya? Di tokoh-tokoh itu disebutin, salah satunya ya Buyut Karsi. Kata Gus Subab, Buyut Karsi. Jadi karismatiknya yang paling tinggi di sini. Kata Gus Subab. Sehingga beliau itu jarah sama Ustadz Aan ke sini. Kata beliau, mana makamnya kok nggak ada? Ustadz Aan juga nggak tahu. Ya jarah aja di posisi caringin ya, jarah. Setelah beresnya acara PKPNU, setelah beres, beliau menugaskan kepada Ustadz Aan supaya mencari makam beliau. Terus Ustadz Aan menghubungi pada Bapak RT ya, menghubungi kepada saya, menghubungi terus kepada kesepuhan orang tua yang masih ada di sini ya, yang masih bisa dipercayai, didatangi. Terus beliau bertanya ke kesepuhan di sini, kalau makam aslinya Buyut Karsi di mana? Nggak ada yang tahu. Tetapi ada yang menunjukkan, tetapi orang tua terdahulu kan ada di sini ya, sosok sepuh lah, orang tua yang dipercayai, yang dihormati oleh orang sini ya, yang dimakan Buyut Ajol ya. Kalau dulu mah katanya Buyut Ajol kalau sering ngajak ziarah keluarganya atau tamunya, yaitu di posisinya yang ada makam sekarang di situ biasanya. Maka sepakatlah ya, tadinya kan ya udah kita buat pendasi aja dulu, buat saungnya aja dulu lah, masalah makam ya ada nggak ada, yang penting ya buat di situ aja ya, buat orang-orang yang ziarah kan gitu kan. Karena kan
acuan daripada Ibu Karsih, Ibu Yut Ajol dulu itu sering jarahnya di situ. Maka dimulailah pembikinan pondasi 1 hari, 2 hari, pas hari yang ketiga tuh saat penggalian pondasi, saat penggalian pondasi dia menemukan situs tersebut. Ya berupa apa ya? Batu apa sih itu namanya? Batu nisan. Jadi pembangunan tersebut diteruskan. Setelah batu nisan tersebut tidak ada perubahan ya. Jadi pas posisi letak kita temukan di situ, kita langsung dibuat makam di situ. Itu kan ya versi ya percaya bahwa itu makam Buyut Karsih itu ya silakan. Adapun yang tidak percaya itu silakan. Ya intinya tetap Ki Buyut Karsih ya posisi tempat ada di wilayah Caringin. Tapi sebenarnya ini, jangan Pak Ustadz, kan setelah dibangun makamnya, ya, setelah diketahui oleh masyarakat banyak, setelah itu perkembangan makam itu yang berziarah itu makin sering, alhamdulillah. Mungkin dari daerah-daerah sini kalau untuk malam Jumat selalu ada, bahkan yang gitu ya. daerah-daerah luar juga ada di luar Cikande ada di luar Cikande ada. Bahkan ada satu kejadian ya, wallahu alam. Saya juga tidak bisa membenarkan dan tidak bisa tidak membenarkan juga. Jadi saya punya teman, dia cerita ke saya. Kata teman saya, dia itu pernah didatangi atau ditemui orang Jakarta. Tapi setelah makam ini beres ya. Jadi orang Jakarta itu menanyakan, saya mau berziarah ke makam yang baru dibangun, yang posisinya ada pohon beringin besar. Oh ya, ini berarti cirinya berarti di. Tapi ya awalnya sih nggak ngeh, teman saya itu nggak ngeh yang mana dia ngeh. Terus teman saya bicara itu suruh siapa ke sini? Ya suruh gurunya ada perintahan suruh berziarah ke sini. Ziarah ke sini tempatnya ya di Cikande gitu kan, di Lewilimus. Pokoknya makam baru yang baru dibangun, posisi tempatnya ada pohon beringin. Dia itu mencari-cari. Terus teman saya punya pikiran apa mungkin makam Buyut Karsih kali ya, kan di situ ada pohon beringin. Terus ditunjukkan arah, coba aja ke Kampung Lembur Gede, katanya lewatnya kan lewat Ambon, Kampung Lembur Gede. Kalau nggak salah pas ada pengecoran tuh PRT, pas ada pengecoran jalan. Terus beliau itu mencari pohon beringin itu, padahal posisi beliau sudah menanyakan Kampung Lembur Gede, beliau itu berhenti di kampung itu. Jadi bertanya ke penduduk di situ, menanyakan makam baru yang ada pohon beringin besar. Itu juga ditunjukkan. Tetapi wallahu alam ya fakta tidak fakta ya itu kan ya cerita. Seketika dia melintas ke makam pemakaman Caringin, dia tidak melihat ada makam di situ. Tapi yang dia lihat itu di situ tuh ada perumahan, semuanya perumahan di situ, Jadi dia kebingungan, sampai kan dia itu dari Caringin lewat sampai kan ada pekerja cor tuh. Dia di pekerja cor nanya juga makam baru yang ada pohon beringin. Diarahinnya ke situ, tapi dia balik lagi lewat sama sekali. Jadi nggak ada pemakaman kata dia. Pokoknya itu yang dia lihat perumahan, ada gedung-gedung, rumah-rumah mewah, rumah-rumah bagus. Gitu. Sehingga dia balik lagi ya ke teman saya itu, berbicara seperti itu, nggak ada makam, ada juga perumahan. Tapi Allah alam, sampai kan dia pulang kembali ke Jakarta. Itu Allah alam, itu cerita daripada teman saya yang menceritakan tamu daripada orang Jakarta yang ingin ziarah. Allah alam. Ya intinya gimana? Ya intinya ya pastilah kalau orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, ya mungkin diberikan kemuliaan oleh Allah. Makanya ya kita sebelum ziarah, ya inti daripada ziarah ini kita niat
untuk bersilaturahmi, memanjatkan doa-doa yang mendoakan ahli-ahli daripada arwah-arwah yang ada di pemakaman Caringin, ya kita bermunajat kepada Allah, saling mendoakan, intinya seperti itu ya. Insya Allah apabila doa kita makbul, ya kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Amin. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi, itu sejarah secara ringkas. Ya saya pun tidak mengetahui secara detail, tapi ini cerita rakyat ya seperti itu. Cerita rakyat seperti itu ya. Jadi kalangan di masyarakat versinya seperti itu. Seperti itu. Tapi secara faktanya kan ya wallahu alam, ya tidak ada secara Ya, faktanya. itulah sekilas tentang Ya, kilas balik tentang perjalanan beliau gitu, dari mana muasal dari mana beliau itu, asalnya dari Wetan, katanya dari Sumedang. iya Wetan. Untuk siar Islam itu atas perintah guru-guru beliau, nyampailah di sini, nggak menetap di sini, menjadi penduduk asli sini. Itulah sejarah-sejarah beliau. Mungkin kita selaku yang zaman now lah istilahnya, Zaman now. jadi kurang ya membuka kilas balik perjalanan eta, lain ku hayang nguber karomah, lain ku hayang ku hayang orang ieu menang barokahna gitu, supaya Ya intinya mah ya untuk- orang silaturahmi. Ya mengenang lah, mengenang jasa beliau ya. mengenang Perjalanan beliau. jasa beliau, supaya kita ke depannya gitu bisa ya sedikit banyaknya bisa mencontoh gitu kan, bagaimana sulitnya siar zaman dulu. Siar zaman dulu ya kemungkinan ya Pak Ustadz ya, siarnya di atas peluru, jadi salah ucapan ditembak gitu kan. Kalau kita siar sekarang lebih enak. Benar tembak Pak RT setempat. Jadi tujuan orang mah orang harus doa supaya orang dari teh mengenang jasa-jasa beliau. Iya. Nah, insya Allah mungkin bunginya orang bersilaturahmi makan kibuyut Karsih.